Selamat pagi, Yung. Aku berangkat ke sekolah dulu ya. Apa perlu Yung antar? Kalau kamu mau Yung antar, Yung akan mengantarmu. Tidak perlu, Yung. Lagi pula sekarang lokasi sekolahku jadi lebih dekat dari tempat tinggal kita. Aku bisa melakukannya sendiri, Yung. Aku sudah kelas 1 SMA. Yung tidak perlu memanjakanku seperti anak TK atau SD. Aku tidak suka. Aku terlihat seperti anak kecil, Yung. Wah, benarkah? Yung sampai lupa bahwa kamu ini sudah kelas 1 SMA kok, Cookie. Yung mengantar kamu saat kamu masuk SD kelas 1. Dan sekarang kamu sudah kelas 1 SMA. Waktu berlalu begitu cepat, Cookie. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak bertumbuh besar? Bukankah Yung yang menjagaku dan memberiku makan setiap saat? Aku tumbuh pintar, tinggi, dan juga tampan seperti Yung. Cookie. Baiklah kalau begitu. Yung tenang, walaupun kamu pergi ke sekolah sendirian. Hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai, kabari Yung. Baik, Yung. Aku pergi dulu. Yung juga hati-hati berangkat kerjanya. Bye-bye. Baiklah. Anak itu, dia menyebut dirinya sudah dewasa. Tapi tingkah laku dan ekspresinya masih sama seperti aku melihat dia pertama kali saat Oma melahirkannya. Kelucuannya itu tidak pernah hilang dari dirinya. Dan itu yang selalu membuatku tenang. Walau aku sudah menghadapi masalah sebesar apapun. Terima kasih, Cookie, karena sudah lahir ke dunia ini dan terus berada di samping Yung. Jungkook. Sugahyu? Sugahyu di sini? Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Hyung tahu persis apa yang sedang aku rasakan sekarang. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja saat keluargaku terbagi menjadi dua? Aku tidak suka ini, Yung. Hyung tahu itu, Jungkook. Dan Hyung harap juga ini semua tidak pernah terjadi pada keluarga kita. Kamu bersabarlah. Yung akan berusaha menyatukan keluarga kita kembali. Dan tolong jaga Jin Hyung. Lalu bagaimana kabar Jin Hyung sekarang? Walaupun Jin Hyung tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya atau kesedihannya padaku, tapi aku tahu Jin Hyung selalu merasa sedih. Keputusan yang dia ambil juga pasti melukainya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, Yung. Aku hanya bisa menemani Jin Hyung dan terus mensupport apapun yang dia lakukan. Aku berharap kita bisa kembali bersama-sama, Yung. Aku tidak suka keluargaku terbagi dua seperti ini. Aku juga tidak suka melihat Jin Hyung terus-terusan sedih, Yung. Kamu tenanglah, Jungkook. Tugas kamu hanya belajarlah dengan baik dan bantu Hyung untuk menjaga Jin Hyung. Karena hanya kamu yang berada bersama Jin Hyung saat ini. Jadi tetap jaga dia dan jangan biarkan dia melakukan hal yang akan merugikannya, Jungkook. Kamu paham kan? Hyung, tidak bisakah Hyung datang sekali menemui Jin Hyung dan membujuknya? Itu semua tidak akan pernah bisa Hyung lakukan, Jungkook. Mungkin Hyung bisa datang untuk menemui Jin Hyung dan membujuknya, tapi itu akan sia-sia saja. Hyung harus mulai membujuk Hobi dan juga Taehyung. Dan kita harus membujuk Jin Hyung sama-sama. Kamu tenang saja. Hyung berjanji Hyung akan segera mengembalikan keluarga kita. Kamu hanya perlu melakukan apa yang Hyung katakan tadi. Kamu mengerti kan? Nih, Hyung. Baiklah, Hyung pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Dan jaga juga Jin Hyung. Jika ada apa-apa, langsung hubungi Hyung. Oke? Baik, Hyung. Hyung, tunggu. Jika mau bicara, nanti saja, Hyung. Aku ada urusan. Ada apa dengan wajahmu, Taehyung? Tidak ada yang terjadi. Aku baik-baik saja, Hyung. Aku permisi dulu. Ada apa dengan wajahmu? Kau berkelahi?
Ada apa dengan Taehyung? Kenapa dengan wajahnya? Apa dia berkelahi? Tapi setauku, bagaimanapun sifat Taehyung, tidak mungkin jika dia berkelahi. Ada apa dengannya? Jimin, tunggu. Hyung ingin bicara sesuatu dengan kamu. Iya Hyung, ada apa? Katakan saja. Ada apa dengan Taehyung, Jimin? Kenapa wajahnya babak belur? Apa dia berkelahi? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan. Aku permisi dulu, Hyung. Ada apa dengan mereka berdua? Bagaimana mungkin Jimin tidak mengetahui apa yang terjadi pada Taehyung? Mereka selalu bersama kemanapun mereka pergi. Suga-hyung, ada apa? Itu, barusan Taehyung pulang, wajahnya babak belur. Lalu disusul dengan Jimin. Aku menanyakan apa yang terjadi pada Taehyung, tapi Jimin malah menjawab yang membuat aku tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Babak belur? Apa teman-teman Taehyung membulinya lagi? Namjoon, katakan, sepertinya kamu tahu sesuatu. Jelaskan apa yang terjadi pada Taehyung. Sebenarnya, waktu itu pernah terjadi sekali pada Taehyung. Dia dipukuli oleh teman-temannya di kampus. Bahkan, dia sampai masuk rumah sakit. Tapi waktu itu, Taehyung melarang aku dan Obi-hyung untuk menceritakan pada Suga-hyung dan juga Jin-hyung. Apa? Kenapa itu semua bisa terjadi? Setahuku Taehyung bukan anak yang suka mengganggu orang lain, Namjoon. Itu semua dikarenakan ketampanan Taehyung. Mahasiswa di kampus semuanya mengejar Taehyung. Lalu para mahasiswa itu mungkin merasa iri pada Taehyung dan membencinya. Mereka menganggap Taehyung menggoda para gadis itu. Jadi mereka membuli Taehyung. Kurang ajar, berani sekali mereka melukai adikku. Akan kuberi pelajaran mereka nanti. Kami juga akan melakukan hal yang sama Hyung jika mengetahui siapa yang membuli Taehyung. Tapi Taehyung sama sekali tidak mau mengatakan siapa yang memukulinya saat itu. Bahkan Jimin juga tidak mengetahui siapa orang-orang itu. Anak itu, semakin dia dewasa semakin aku tidak bisa memahami apa yang dia inginkan. Bahkan bukan kami yang menjauhinya, tapi Taehyung yang menjauhi Hyung-hyungnya sendiri. Bahkan dia tidak mau terbuka dengan apa yang dia rasakan. Dan sepertinya Jimin juga mulai menjauhi Taehyung, Hyung. Jimin marah pada Taehyung karena Jimin menganggap Taehyung penyebab kepergian Jin-hyung dari rumah ini. Pantas saja Jimin barusan mengatakan semua itu. Kau tenanglah Namjoon. Aku akan mengurus segalanya. Aku akan mengembalikan semuanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Baik Hyung, aku percaya Hyung dapat melakukan semua itu. Tolong bantu aku menjaga semua adik-adik kita selagi Jin-hyung tidak ada di sini, Namjoon. Aku tidak bisa mengandalkan Hobi. Hanya kamu yang bisa Hyung andalkan. Baik Hyung.